Eh, Selamat pagi Bapak Gumilang, perkenalkan saya Naswitira Tadiawati dengan NIU 520223. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Peran Fasilitas Penitipan Anak terhadap Partisipasi Kerja Perempuan di Indonesia. Next. Untuk motivasinya, berdasarkan data BPS tahun 2023, tingkat partisipasi kerja perempuan di Indonesia hanya sekitar 53,5%, relatif stagnan selama satu dekade terakhir, meskipun pertumbuhan ekonomi stabil di atas 5%, di mana angka ini jauh di bawah dengan negara-negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand, yang mencapai lebih dari 60% menurut World Bank tahun 2022. Salah satu penyebab yang banyak disebut dalam literatur, salah satunya adalah karena tingginya beban pengasuhan anak usia dini yang masih dominan ditanggung oleh ibu itu sendiri menurut paper Del Boca tahun 2015. Studi dari berbagai negara juga menunjukkan bahwa penyediaan daycare atau layanan penitipan anak mampu meningkatkan partisipasi kerja perempuan. Misalnya, pada tahun 2007, Berlinski dan Galliani di Argentina menemukan ekspansi fasilitas prasekolah dapat meningkatkan partisipasi kerja ibu sebesar 7%, sementara Baker Gruber dan Milligan tahun 2008 di Kanada menemukan bahwa kebijakan universal childcare mendorong lebih banyak perempuan untuk bekerja, terutama kelompok pendapatan menengah. Namun untuk konteks Indonesia sedikit berbeda, karena sebagian besar daycare di Indonesia beroperasi dalam waktu terbatas, sekitar 3-4 jam per hari, dan distribusinya nggak merata, lebih banyak di kota besar. Dan ini menimbulkan beberapa pertanyaan, yaitu apakah ketersediaan daycare benar-benar berpengaruh pada keputusan perempuan untuk bekerja di Indonesia. Nah, pada paper ini saya harapkan bisa memberikan bukti untuk mendukung kebijakan penyediaan fasilitas daycare sebagai bagian dari strategi kesetaraan gender dan peningkatan produktivitas tenaga kerja. Lanjut ke literatur gap-nya. Di sini terlihat ada studi dari Belinsky dan Galliani yang seperti saya katakan sebelumnya tahun 2007 dan Becker tahun 2008 menjadi landasan kuat bahwa childcare availability memiliki dampak signifikan terhadap partisipasi kerja perempuan. Namun sebagian besar studi tersebut berbasis negara yang maju seperti Amerika Latin dengan sistem daycare yang pasti lebih terstruktur dan lebih maju daripada Indonesia. Terus untuk konteks Indonesia, ada Halim Johnson dan Perova tahun 2021 menemukan bahwa ekspansi prasekolah TK atau RA meningkatkan partisipasi kerja perempuan sebesar 9,1%. Namun peningkatan ini terutama pada pekerjaan keluarga yang tidak dibayar, bukan pekerjaan yang berupa. Selain itu, eh, data yang mereka gunakan yaitu Indonesian Family Life Survey atau IFLS hanya mencakup 13 provinsi dan jenis layanan yang dianalisis lebih mirip preschool daripada daycare penuh waktu. Terus belum ada penelitian secara spesifik yang meneliti daycare atau TPA di tingkat nasional dengan pendekatan mikroekonometrika berbasis data individu dan desa. Lalu lanjut untuk research question-nya di sini, berdasarkan latar belakang dan gap literatur tersebut, penelitian paper ini berupaya untuk menjawab dua pertanyaan utama, yaitu yang pertama, apakah ketersediaan fasilitas daycare di suatu wilayah benar-benar dapat meningkatkan peluang perempuan untuk bekerja di Indonesia? Lalu yang kedua, ada seberapa besar pengaruh ketersediaan daycare itu sendiri dibandingkan dengan faktor-faktor individu lainnya, seperti pendidikan ibu itu sendiri, status perkawinan, jumlah anak dalam keluarga, dan juga pendapatan rumah tangga. Selanjutnya yaitu untuk datanya menggunakan untuk sumber data yang digunakan ada data Susanas dan Potensi Desa tahun 2018 mencakup seluruh desa Indonesia menggunakan pendekatan ekonometrika, Probit untuk mengatasi Probit dan uh, IV Probit untuk mengatasi endogeneity-nya gitu. Terus untuk perbaruan riset, riset ini difokuskan pada daycare, bukan hanya pada preschool seperti pada penelitian sebelumnya gitu.
Untuk usia perempuan yang diteliti adalah sekitar usia 15 hingga 64 tahun atau usia produktif. Variabel utama dalam penelitian ini adalah daycare density yang dihitung sebagai jumlah fasilitas daycare. Sampelnya yang seperti disebutkan dibatasi pada umur 15 sampai 64 tahun. Eh, yang selanjutnya berikutnya ada metodologi. Model utama pada paper ini adalah menggunakan probit dengan persamaan probit word E sama dengan seperti yang tertera yaitu beta 0 plus beta 1 dan density G beta 2 X1 plus mu P plus epsilon E. Data di mana word E menunjukkan dummy variabel. Satu, bernilai satu jika wanita bekerja dan nol jika tidak bekerja. Daycare density G merupakan jumlah daycare per 100 anak usia 0 sampai 5 tahun di desa J. Lalu XI merupakan variabel kontrol seperti usia, pendidikan, status kawin, jumlah anak, dan pendapatan rumah tangga perempuan itu sendiri. Dan juga ada MIUPI mewakili efek preference untuk mengontrol perbedaan regionalnya. Nah, untuk instrumen yang digunakan adalah jumlah anak pada usia 0 sampai 5 tahun di desa pada periode sebelumnya. Instrumen ini dianggap valid karena memengaruhi pembangunan daycare, tapi nggak secara langsung mempengaruhi keputusan perempuan yang bekerja, kecuali melalui daycare. Jadi Z tidak langsung memengaruhi Y, tapi dapat memengaruhi Y melalui X. Pendekatan ini sejalan juga dengan strategi identifikasi yang digunakan oleh Belinsky dan Khalil tahun 2007, juga Del Boca pada tahun 2015 dengan penelitian yang serupa. Berikutnya, referensi yang digunakan adalah sebagai berikut. Terima kasih.